الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'badu masyarul muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah Jumat kali ini saya mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa bermuhasabah, introspeksi, mengevaluasi iman dan takwa kita. Setidaknya dalam sepekan sekali ini wajib bagi para laki-laki yang balik sehat untuk menghadiri sholat Jumat yang di dalamnya ada khutbah, yang apabila seorang laki-laki beberapa kali meninggalkannya dengan berturut-turut, maka ia termasuk golongan orang yang kafir. Di kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk menjadikan renungan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Thauban radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qail wa min qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum katsir walakinakum kagutha'is sail. Wa la yanza'anna Allah min suduri aduikum mahabbata minkum wa la yaqdhifanna Allah fi qulubikumul wahn. Qala qail wa mal wahan ya Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Masyarul muslimin dirahmati oleh Allah, dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, akan datang suatu zaman, suatu masa di mana umat Islam akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Maknanya kalau kita melihat orang berebut makanan, seumpama satu potong roti diperebutkan oleh 5 bahkan 10 orang yang lapar, maka niscaya roti itu akan hancur, berserakan menjadi serpihan-serpihan kecil. Masing-masing orang yang lapar itu berlomba-lomba siapa yang mendapatkan lebih dahulu, siapa yang mendapatkan lebih banyak. Bahkan ketika roti itu ada di tangan orang lain, mereka merampasnya. Jadi maknanya apa? Orang berlomba-lomba memperebutkan makanan itu. Kalau kita fahami dalam makna yang tersirat di balik yang tersurat itu, bahwasanya musuh-musuh Islam dari kalangan kafir dan munafik, mereka berlomba-lomba siapa yang lebih dulu dapat menghancurkan Islam, siapa yang lebih dulu menghancurkan agama Islam dan kaum muslimin. Dan itu kata Rasulullah akan terjadi suatu zaman nanti, kata Rasulullah. Lantas ada sahabat yang bertanya, apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Kok sampai begitunya umat Islam diperangi, tidak ada perlawanan, bahkan musnah umat Islam di negeri itu, di masa itu? Maka Rasulullah menegaskan, bahkan di zaman itu, ketika itu umat Islam dalam kondisi mayoritas di negeri itu, umat Islam jumlahnya terbanyak, terbesar di negeri itu, tapi banyaknya umat Islam di negeri itu seperti buih
bentuknya banyak, bentuknya besar, tapi tak punya kekuatan. Jumlahnya banyak, kuantitasnya banyak, tapi tak berkualitas, tak bermutu. Jumlahnya banyak, tapi penakut. Bahkan mereka dikuasai oleh segelintir orang-orang kafir. Padahal di negeri itu boleh jadi penguasanya beragama Islam. Apakah dia raja, apakah dia perdana menteri, apakah dia presiden, pejabat-pejabat kerajaannya, menteri-menterinya beragama Islam mayoritas, aparat-aparatnya, tentara-tentaranya mayoritas beragama Islam, rakyatnya demikian pula mayoritas beragama Islam. Tetapi banyaknya mereka tak berguna untuk membela agama Islam. Masyaallah muslimin. Kita lihat sejarah Andalusia yang dikuasai oleh Islam selama 800 tahun. Berjaya Islam di Andalusia, bahkan maju. Di Andalusia lah pertama sekali didirikan universitas perguruan tinggi di dunia, sebelum ada orang-orang Eropa yang masih dalam keadaan primitif. Orang Islam yang pertama membuat perguruan tinggi, masyaallah muslimin, di Andalusia. Selama 800 tahun Islam berjaya di Andalusia, namun akhirnya Islam di Andalusia musnah, habis, dan negeri Andalusia dipecah belah, dibagi-bagi hingga menjadi negara Spanyol hari ini namanya. Dan kalau kita berbicara negara Spanyol, orang cuma tahu sepak bolanya saja. Dan negara Spanyol hari ini mayoritas dikuasai oleh orang-orang kafir Nasrani, masyaallah muslim. Itu pelajaran bagi kita. Dan 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita akan terjadi masa itu. Di mana masa itu penduduk negeri itu mayoritas berpenduduk agamanya Islam mayoritasnya. Tetapi banyaknya mereka seperti buih di atas air. Dan Rasulullah katakan dalam hadis berikutnya, dan Allah cabut dari dada-dada para musuh-musuh Islam rasa takut kepada kalian. Jadi musuh-musuh Islam itu orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, orang-orang munafik itu tidak ada takutnya kepada umat Islam. Karena apa? Allah mencabut rasa takut mereka. Ini bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka memiliki persenjataan yang lengkap, yang canggih. Karena mereka tahu, masyaallah muslimin, ketika mereka memerangi umat Islam sangat beda jauh. Orang kafir berperang ingin cari selamat, orang Islam berperang ingin cari mati syahid, masyaallah muslim. Karena mati syahid di medan perang itu adalah mati yang sangat mulia. Kemudian mereka meyakini bahwasanya ketika mereka memerangi umat Islam, maka Allah tidak akan tinggal diam. Bahkan banyak ayat menyebutkan Allah akan mengirimkan bala tentara berupa malaikat. Bahkan tentara-tentara Allah yang lainnya berupa angin, air, gunung, semuanya itu tentara Allah. Termasuk yang baru-baru ini kita melihat Galodoh di Sumatera Barat. Dari Gunung Merapi, sudah sekian puluh tahun orang hidup di Gunung Merapi, di kaki Gunung Merapi itu. Baru tahun ini terjadi Galodoh, banjir bandang dari Gunung Merapi, menghancurkan pemukiman-pemukiman, dan apa yang tersisa? Masjid-masjid, rumah-rumahnya Allah. Sebagaimana 2004 terjadi di Aceh, hancur sebagian negeri Aceh, yang berdiri kokoh cuman masjid-masjid. Itu tentara Allah, air itu, masyaallah muslimin. Jadi bukan karena orang kafir itu hebat, tidak. Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Nanti akan saya uraikan penggalan hadis ini agar saya selesaikan dulu ya hadisnya. Kemudian Allah hunjamkan ke dalam dada kaum muslimin wabah penyakit virus al-wahan yang lebih parah daripada virus corona. Bayangkan,
Virus corona orang takut mati, virus corona orang takut sholat, virus corona kita dilarang sholat. Sampai masjid-masjid tutup, bahkan sampai Makkah, Madinah, ya ibadah haji, ibadah umrah ditiadakan. Karena apa? Karena kita tunduk di bawah PBB yang terlaknat, ma'asyiral muslimin. Dan lihat, saudara kita di Palestina berpuluh tahun dibantai, dizolimi, anak-anak kecil hancur kepalanya, para wanita hancur kepalanya, orang-orang tua. Semua negara Islam tidak berani membela, hanya sekedar mengutuk, karena mereka tahu orang Islam mentalnya munafik, penakut, masyarakat muslimin. Walau jenggot lebat sampai ke lantai sekalipun, jublah besar, tapi orang Islam cuma pandai kutuk mengutuk, masyarakat muslimin. Lihat, tentara Israel penjajah, makhluk yang paling zalim di muka bumi, menjajah, membantai saudara kita di Palestina. Amerika membantunya dengan bala tentara dan persenjataan. Inggris, Perancis, Jerman membantu negara Israel sang penjajah. Tapi siapa yang membantu saudara kita di Palestina? Mana kononnya negara-negara Islam? Mana tentara-tentara yang beragama Islam yang berani membela saudara kita di Palestina? Masyaallah muslimin, hal itu terjadi karena apa? Banyak kaum muslimin yang terjangkiti penyakit virus al-wahan, cinta dunia dan takut mati. Dan tadi saya katakan, saya garis bawahi potongan hadis tadi yang menyebutkan, dan Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Maka seorang tokoh Yahudi bernama Goldamir, seorang pemimpin Yahudi beberapa ratus tahun yang lalu, mengatakan, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Pertanyaannya, di negeri yang mayoritas Islam terbesar di dunia ini, masjid mana yang setiap subuh jamaahnya ramai seperti sholat Jumat? Termasuk masjid kita ini. Sekarang saya melihat khutbah Jumat, paling tidak ya sampai tiang depan ini, ya, walaupun banyak yang di belakang, karena nanti kalau kita sholat kan merapat semua softnya. Pertanyaannya, kapan kita subuh seramai ini? Apakah mustahil hal itu terjadi? Ya. Kenapa orang kafir menilai kita dari mengukur kekuatan kita dari sholat subuh? Karena mereka juga sebenarnya beriman, tapi mereka sombong. Apa yang mereka imani? Dua sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh berjamaah. Jadi kalau ada yang hadir hari ini sholat Jumat tapi subuh sering tak datang, orang munafik. Ada yang orang Islam cuma seminggu sekali ke masjidnya, kalau hari Jumat nak ke masjid. Bahkan ada orang Islam 7 keturunan sholat cuma seminggu sekali, hari Jumat saja. Maka benar kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat hari raya dan sholat Jumat. Karena di sholat Jumat itu laki-laki akan keluar, penjudi keluar, yang suka main chip keluar, yang koruptor keluar, yang pemakan riba keluar, yang zalim keluar, yang pendusta, yang segala kemaksiatan akan keluar hari Jumat ini. Itulah orang Islam. Karena apa? Orang Islam belum tentu beriman. Orang beriman sudah pasti Islam. Dan orang yang beriman tidak akan pernah meninggalkan sholat 5 waktu walaupun mereka merangkak. Masyaallah muslim. Karena Rasulullah menegaskan, dua sholat yang berat bagi orang munafik itu sholat Isya dan subuh berjamaah. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan dua sholat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Mohon maaf, bapak pergi ke sawah, ke ladang, ke kantor untuk mengejar harta dunia. Pertanyaannya, sudah sampai di mana kekayaan kita hari ini? Sanggup pergi kerja ke Pekanbaru, sanggup pergi kerja ke Sumatera Barat, sanggup pergi kerja ke laut, sanggup pergi kerja ke gunung, sanggup pergi hutan. Malam jadi siang, siang jadi malam, hujan lebat ditempuh, panas terik ditempuh. Sanggup untuk mengejar dunia.
tapi tak sanggup untuk mengejar akhirat, hanya sekedar untuk datang ke masjid 5 waktu, terutama subuh. Banyak orang yang mengaku-ngaku beriman, mengaku-ngaku beragama Islam, tapi pada hakikatnya lebih banyak orang munafik dibandingkan orang-orang yang beriman. Kalau beriman kita yang hadir semua ini, saya yakin subuh tadi pasti ke masjid semuanya. Pertanyaannya, kalau sesekali ketinggalan, mungkin karena capek, karena ketiduran, bisa dimaklumi. Ini hampir dalam seminggu nyaris cuman sekali ke masjid waktu subuh, menunjukkan orang itu nyata munafiknya, kata Rasulullah. Lagaknya ketika baca Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Bangun subuh berangkat ke masjid berat bagi dirinya. Itulah tanda-tanda orang munafik. Maka lihat diri kita, benarkah kita orang beriman, atau masihkah sampai detik ini kita menjadi orang munafik yang sering mengabaikan sholat isya dan subuh berjamaah? Maka masyarakat muslimin, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kita sampai kita murtad. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 217, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu, seandainya mereka sanggup melakukan itu. Mohon maaf Pak, siapa bilang kita sudah merdeka daripada penjajahan Belanda? Kalau orang Belanda yang menjajah, bisa kita maklumi, bangsa kita berbeda, kulit kita berbeda, bahasa kita berbeda. Hari ini penjajah Belanda sudah angkat kaki dari negeri kita, tetapi penjajah yang kulitnya sama dengan kita, bahasanya sama dengan kita, sukunya sama dengan kita, lebih parah, lebih zolim dibandingkan orang Belanda. Bahkan KTP-nya pun sama dengan kita, KTP-nya Islam, tapi mereka benci kepada Islam. Terasa enggak masyarakat muslimin? Yang merasa ini hanya orang yang punya hati nurani, masyarakat muslimin. Jadi orang Yahudi, orang kafir takkan sanggup memerangi kita dengan senjata. Walau hari ini, sampai detik ini, saudara kita di Palestina bahkan kemarin dibantai di Rafah, kamp pengungsian, tetapi sungguh kaum dan negeri yang terkuat di dunia hari inilah sesungguhnya orang-orang Palestina yang berjuang mati-matian tanpa pembelaan negara-negara Islam munafik di dunia ini, masyaallah muslim. Dan itu terjadi karena apa? Kenapa masjid lengang di waktu subuh? Karena masih banyak laki-laki Islam lebih cinta dunia dan takut mati. Nonton bola, sanggup tengah malam nonton bola. Main game, sanggup sampai tengah malam. Melihat handphone, apakah main chip, apakah Facebook dan segala macam, sanggup sampai tengah malam, bahkan sampai subuh. Tapi malangnya sholat subuh tak sanggup mereka kerjakan, mengaku beragama Islam. Cinta dunia dan takut mati. Oh, nanti kalau saya sholat terlambat kerja, saya kena pecat. Kalau saya kena pecat, nanti di mana saya akan makan, bagaimana anak istri saya, bagaimana saya bayar angsuran kredit motor. Takut mati, takut kena pecat. Sudah tahu perintah atasan zolim, perintah atasan zolim. Buat laporan fiktif, pokoknya atur saja. Karena kita takut dengan atasan, takut kena pecat, atau ingin supaya naik pangkat, dikerjakanlah perintah atasan yang zolim, hingga kita tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih takut kepada komandan, lebih takut kepada atasan dibandingkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, begitulah kondisi umat Islam di akhir zaman. Pertanyaannya, hadis ini bukan menceritakan hanya satu negeri saja. Sekarang mari berpikir kita. Kata orang Minang punya falsafah, alam tak kambang jadi buru. Apa yang terjadi di negeri kita ini, adakah kita mengambil pelajaran?
di negeri kita hari ini yang kononnya mengaku beragama Islam, kebanyakan mayoritas beragama Islam. Pertanyaannya, apakah benar orang Islam di negeri ini mulia? Apakah benar orang Islam di negeri ini benar-benar berkuasa bebas menjalankan syariat Islam? Maka tanya kepada hati nurani. Itu pun kalau kita masih punya hati. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'u hawah fasawfa yalquna ghayya. Akan datang suatu zaman nanti, kata Allah, ini Allah pula yang berfirman, akan datang generasi yang buruk, yaitu generasi yang menyia-nyiakan salat, yang memperturutkan hawa nafsunya. Maka niscaya mereka akan tergolong orang-orang yang sesat. Maka lihat generasi muda kita hari ini, siapa yang mengisi masjid di waktu subuh? Hanya para pensiun, orang-orang tua yang tak berdaya ke masjid di waktu subuh. Ketika mereka masih sehat-sehatnya, ketika mereka masih punya kuasa, tak tanggung sombongnya, bangga dengan pangkat jabatan dan kekayaannya, ke masjid sudah tua baru ke masjid. Tak terpakai di kantornya, tak berguna jabatannya, baru ke masjid. Kebanyakan begitu. Lah banyak penyakit, kena stroke baru ingat Allah. Dulu tak tanggung sombongnya, oh nggak sempat, rapat, luar negeri, luar kota. Dan paling tidak masih mending di usia tua mereka masih Allah bukakan pintu hati. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa mereka dan kita semuanya. Masalahnya hari ini, bukankah orang tua hari ini dulu juga jadi pemuda? Dan ingat, pemuda hari ini kelak nanti akan menjadi orang tua. Pemuda hari ini kelak akan menjadi calon suami orang, akan menjadi calon ayah orang. Kemudian bagaimana seorang ayah, seorang calon suami akan membina rumah tangganya? Coba masyaallah muslimin rahmati Allah, sungguh parah negeri kita ini. Meninggalkan sholat, mengerjakan dosa besar, yaitu meninggalkan sholat ketika pesta pernikahan sudah menjadi hal yang lumrah bagi orang Islam hari ini. Seakan-akan diharap maklum. Orang pesta bagaimana mau sholat? Dengan gincunya, dengan hiasannya, dengan make upnya, dengan tamunya, gimana mau sholat? Bagaimana mungkin ada alasan orang berpesta harus tinggal sholat? Sementara kita meyakini bahwasanya kita mendapatkan ilmu, orang yang sakit saja tetap wajib sholat. Tidak bisa berwudu boleh tayamum, tidak sanggup berdiri boleh duduk, tidak sanggup duduk boleh berbaring, berbaring tak sanggup pun mengangkat tangan dengan isyarat. Walau terbujur kaku tetap wajib sholat. Bagaimana mungkin ketika membina rumah tangga, awal membina rumah tangga, banyak pengantin-pengantin baru durhaka kepada Allah dengan meninggalkan sholat. Dan lebih celakanya lagi, orang tuanya berkali-kali menikahkan anak, tidak peduli anaknya sholat atau tidak. Sungguh orang tua yang celaka, sungguh orang tua yang zalim, sungguh orang tua yang durhaka kepada Allah dan kepada anak keturunannya. Kemari masyaallah muslimin, selagi Allah panjangkan umur kita hari ini, maka semoga panjang umur kita hari ini merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kiranya Allah rahmati kita. Semoga kehadiran kita di rumah Allah ini bisa terus istiqomah di 5 waktu. Karena kita sudah berjanji kepada Allah, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Dan semoga kita berharap dosa-dosa kita yang telah berlalu diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kiranya anak keturunan kita, Allah nugerahkan anak keturunan yang soleh dan solehah. Tentu semuanya itu harus dengan usaha, tidak akan datang dengan secara tiba-tiba. Maka marilah kita senantiasa berupaya sebelum terlambat. Selagi masih ada nyawa dalam badan kita,
masih banyak peluang untuk kita bertaubat. Tetapi kalau sudah kematian tiba, maka tinggallah penyesalan-penyesalan di alam kubur. Kita minta hidup kembali ke dunia untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari pada warga desa Pulau Jambu ini, khususnya pengurus jamaah masjid di tempat kita khutbah hari ini, mari kita berjihad melawan musuh-musuh Islam. Untuk hari ini kita belum bisa mengangkat senjata. Untuk hari ini kita belum bisa berangkat ke medan perang. Apa yang kita persiapkan? Mari ramaikan masjid kita di waktu subuh. Ciptakan calon-calon pejuang agama Allah, calon-calon mujahid. Dididik dengan cara apa? Menghadirkan sholat subuh setiap kita berada di rumah kita, di pemukiman, di kampung kita ini. Maka mari pengurus, jamaah, perangkat desa, perangkat nagari, perangkat adat, kalau memang kita orang Islam, mari bersama kita berjibaku, berfikir, berusaha, membuat kiat-kiat bagaimana agar jamaah sholat kita di waktu subuh bisa seramai seperti waktu sholat Jumat. Maka belajarlah ke masjid-masjid yang lain seperti Masjid Jogokarian di Yogyakarta, Masjid Kapal Munzalan di Pontianak, Masjid Al-Falah di Sragen, di mana setiap subuh jamaah mereka ribuan jumlahnya, masyaallah muslimin. Semoga itu bisa kita ciptakan, bisa kita upayakan dengan semaksimal mungkin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Indonesia. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Rohingya. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filipina Mindanao ya Allah. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Suriah. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Kashmir. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Uyghur. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.